Jumpa lagi dengan Radar Kediri TV. Kali ini Radar Kediri TV bersama dengan Bapak Abu Abik. Beliau adalah penasihat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kediri. Kita akan ngobrol santai aja dengan Pak Abu Abik ini tentang sejumlah hal. Oke, karena kita suka jaga jarak, kita lepas maskernya. Selamat siang Pak Abu Abik. Selamat siang, Mas. Alhamdulillah ini kita bisa ketemu lagi di kesempatan kali ini. Pak Abu, ini langsung saja kita mencermati kehidupan remaja saat ini. Ketika kemudian remaja banyak yang bingung begitu, mau ngapain setelah sekolah, setelah kemudian kuliah begitu. Kira-kira di dalam pengalaman Pak Abu Abik ini, kebetulan Pak Abu Abik juga pernah menjadi kepala sekolah ini di sejumlah SMA ini, kira-kira seperti apa yang harus dilakukan remaja untuk menata masa depannya supaya nggak melenceng ke sana ke sini dan tetap sesuai dengan tujuan awal atau cita-citanya. Pripun, Pak? Menurut saya, Mas, memang ini ada tuntunannya bahwa yang pertama dia harus menguasai ilmu pengetahuan. Tentu ilmu pengetahuan yang sesuai dengan passionnya dan sesuai dengan cita-cita hidupnya. Karena banyak juga remaja yang mendapatkan ilmu tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Yang bagus itu sesuai dengan dia bekerja apa, dia punya ilmu seperti itu. Passionnya apa gitu ya? Sesuai dengan passionnya masing-masing. Kalau seperti itu dia nanti akan bisa mendapatkan kehidupan, lapangan pekerjaan atau sesuatu yang nyaman. Kalau nyaman, dia akan bekerja dengan senang hati. Kalau bekerja dengan senang hati, dia akan menekuni dan akhirnya profesional. Dan kalau profesional, insya Allah target pencapaiannya bisa jauh lebih tinggi daripada dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai yang disenangi. Gitu. Artinya harus senang dulu tentang apa yang mau dilakukan gitu ya? Ya, apa yang dilakukan sesuai dengan hatinya. Akhirnya enggak cari kesenangan di hal lain gitu, yang negatif-negatif gitu. Iya, bekerja menjadi sesuatu yang menyenangkan. Kalau sesuatu menyenangkan dia akan tekun, Mas ya. Iya. Kalau ditekuni, ya dampaknya mesti akan profesional. Tapi kemudian pilihan-pilihan itu kerap kali terbentur begitu dengan pilihan-pilihan orang tua misalnya. Kayak gitu seperti apa ngakalinya, Pak Abu? Yang rumitnya memang seperti itu. Terkadang orang tua itu punya kehendak yang tidak sama dengan passionnya anak. Ini yang susah. Atau terkadang apa yang menjadi tren itu tidak sesuai dengan bakat minat yang ada di dalam hatinya. Ini akhirnya kalau orang tua mengikuti tren yang ada akan membunuh karakter asli anak, dan anak itu nanti akan melakukan sesuatu yang di luar dirinya sendiri. Akhirnya penuh keterpaksaan, akhirnya nggak bisa maksimal. Kalau cara menggalinya gimana, Pak Abu? Artinya remaja itu biasanya kan punya minat misalnya kayak basket, kemudian ada yang suka karate misalnya kayak gitu, kemudian ada yang suka gambar. Cara menggalinya, misalnya selama jenengan jadi kepala sekolah begitu, melihat banyak remaja-remaja gitu, cara menggali potensi mereka itu sebenarnya seperti apa? Kalau di sekolah kan ada namanya tes psikologi, Mas. Jadi ada tes psikologi, maka dia sudah bisa mengarahkan anak ini cocoknya apa itu. Terus hasil wawancara, hasil pendekatan anak dengan guru, biasanya kalau di sekolah itu ada bimbingan dan konseling itu. BK itu ya? Ya, BK itu. Nah, kalau BK-nya profesional juga itu akan mengetahui, akhirnya bisa memberikan semacam gambaran arahan gitu ya, Kak. Iya, tapi mereka kalau BK biasanya hanya melihat anak itu bagaimana, maunya bagaimana. Dia hanya mencatat akhirnya menggabungkan dengan hasil tes psikologinya. Iya. Artinya kalau instrumen misalnya di sekolah ini, di sekolah berfungsi maksimal, sebenarnya minat bakat siswa itu bisa terlihat ya? Sebenarnya bisa walaupun terkadang apa yang bakat minat yang dimiliki anak ini terhambat oleh keinginan orang tua. Itu tadi ya? Itu tadi ya, karena umpamanya sebenarnya anaknya itu bakatnya di olahraga, tapi orang tuanya pingin anaknya jadi dokter, nggak nyambung itu. Iya. Padahal mestinya dia punya skill di kaki, punya skill di tangan, tapi dipaksa dia harus bermain di otaknya. Padahal
ada yang motorik, ada yang macam-macam gitu ya. Seperti itu. Itu bagaimana Pak Abu kiatnya? Artinya solusinya ketika kemudian si anak memiliki benturan atau tantangan dari orang tuanya untuk berkarir atau studi dengan bidang yang dia tidak minati, apakah artinya harus pendekatan ke orang tuanya atau kemudian nurut tapi kemudian mencari celah di antara studinya, kira-kira seperti apa? Yang kalau bisa tugas kita itu memberikan pemahaman pada orang tua. Karena orang tua itu biasanya bangga kalau anaknya masuk ke kedokteran, bangga. Anak saya masuk di teknik itu bangga. Tapi SMA aja udah masuk IPA itu bangga. Nanti kalau masuk IPS dianggap cah goblok, kan repot ya. Padahal bisa jadi pinter di IPS-nya gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Maka segala sesuatu itu nanti kalau orang punya ilmu dan ilmunya itu sesuai dengan apa yang dicita-citakan, anak belajarnya juga akan maksimal ya. Artinya perlu kayak kolaborasi gitu ya dengan orang tua. Orang tuanya, orang tua yang bagus mestinya harus support apa yang diminati anak. Itu sebaiknya seperti itu. Bisa jadi itu akan jadi masa depan dia kan. Gitu ya. Kalau dipaksakan nanti akhirnya pada saat anak tidak tergantung pada orang tua, bisa aja apa yang ditekuni nantinya itu sudah sesuai dengan harapan orang tua. Terpaksa juga. gitu. Terpaksa ya. Artinya kalau nanti terpaksa ya seperti yang Pak Abu tadi sampaikan, tidak bisa profesional begitu ya? Iya, nggak bisa profesional. Ya, artinya hanya dijalani gitu ya. Ini semuanya kan sebenarnya sesuai dengan apa yang disampaikan Allah, Mas. Jadi apa yang disampaikan Allah ya begitu, disampaikan Rasulullah ya begitu. Jadi kalau umpamanya sampaikan Rasul itu man aradad dunya, siapa yang menginginkan dunia fa alaihi bil ilmi. Maka lah ilmu yang kalau bukan sekedar ilmu, sekedar tahu, kalau udah masuk ke dunia ini kan ilmunya kan harus bersaing dengan yang lain, harus punya nilai tambah, Mas. Nilainya harus lebih. Kalau gitu. Rata-rata saja ya masih susah gitu ya. Ya. Nah kalau orang sudah sesuai dengan passingnya, harapannya ilmunya lebih gitu. Ya. Nah, bisa pro gitu kan? Ya itu. Dia terbaik di bidangnya gitu, misalnya gitu ya. Artinya minat dan bakat itu memang perlu diketahui gitu sejak dini gitu kan ya. Iya, bahkan sejak kecil sudah bisa dibaca ya. Bisa dibaca ya. Kecerdasan anak itu sudah ada, kecerdasan di apa sudah ada. Cuma memang tidak semua orang bisa membaca. Ya, harus bertanya kepada ahlinya. Artinya ilmu menjalani dunia ini harus dengan ilmu, tapi ilmu yang seperti apa gitu ya, yang harus didalami gitu kan ya. Ilmu sangat luas Mas ya. Ya. Dan manusia harus kalau sudah ingin berhasil, dia harus mengambil ilmu di satu titik yang dia punya potensi kelebihan itu. Di satu titik itu. Kira-kira pesan untuk remaja saat ini yang kemudian ingin menata masa depannya Pak Abu seperti apa? Ya, pesannya begini, ayatul fata alal ilmi wat tuqa. Tanda-tanda pemuda yang bisa meneruskan generasi yang sudah tua, yang bisa menjadi idaman itu harus punya ilmu dan punya ketakwaan. Ilmu ini mesti ilmu yang sesuai dengan kemampuan, sehingga ilmunya lebih maksimal dan punya karakter yang baik, kepribadian yang baik, itulah ketakwaan. Karena kalau ada dua-duanya itu, insya Allah lah pemuda itu akan gampang meraih masa depannya. Oke. Terima kasih Pak Abu atas diskusinya hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton, baik remaja, baik orang tua, nanti bisa menata masa depan untuk anak-anaknya, untuk dirinya sendiri mungkin sebagai remaja, supaya nanti bisa sukses di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Pak Abu. Semoga perjumpaan ini akan berlanjut ke perjumpaan-perjumpaan lainnya yang bermanfaat untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.